Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Sapiens dengan judul Project Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Deteksi Lahan Parkir. Sebelum lanjut, kami dari kelompok 3 kelas Sapiens yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Saadia Julianti, Aisyah Harani Rahman Nisa, Amelia Destiani Pratiwi, Weni Siswanti, Alia Latifatul Aisyah, dan Sylvia Salma. Terima kasih telah bergabung dengan kita dalam presentasi online ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya memberikan pengantar singkat mengenai topik yang akan kita bahas pada kali ini. Kita akan membahas pemanfaatan kecerdasan buatan untuk deteksi lahan parkir yang dikenal dengan Park Smart. Untuk mempersingkat presentasi ini, mari kita mengenal lebih lanjut tentang Park Smart ini melalui latar belakang proyek yang akan dijelaskan oleh Alia Latifatul Aisyah. Peningkatan jumlah kendaraan di perkotaan seringkali menimbulkan sebuah permasalahan dalam aspek ketersediaan lahan parkir, terutama di area publik seperti pusat perbelanjaan, kantor, dan fasilitas umum lainnya. Salah satu keluhan utama pengguna kendaraan, khususnya kendaraan roda 4, ialah kesulitan menemukan lahan parkir yang tersedia, terutama pada jam-jam yang sibuk. Masalah tersebut tidak hanya menyebabkan stres bagi pengemudi, tetapi juga dapat berakibat pada peningkatan waktu pencarian parkir yang berkontribusi terhadap populasi udara dan kemacetan lalu lintas di area parkir. Masalah tersebut tentu turut mempengaruhi lalu lintas dan populasi udara, karena kendaraan seringkali harus berputar-putar untuk menemukan tempat atau lahan parkir yang memadai. Dari permasalahan tersebut, maka pada kesempatan kali ini, kami akan berfokus pada pembuatan sistem deteksi lahan parkir berbasis web, dengan mengintegrasikan teknologi computer vision yang dilatih melalui dataset dari RoboFlow dengan menggunakan model CNN. Solusi ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi real-time terkait lokasi atau lahan parkir yang tersedia, sehingga dapat memudahkan pengemudi dalam menemukan lahan parkir yang kosong tanpa harus berputar-putar di area lokasi. Nah, secara keseluruhan, penjelasan mengenai latar belakang proyek deteksi lahan parkir ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan oleh proyek ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke penjelasan, pembuatan, dan pengembangan model yang akan disampaikan oleh Aisyah Harani Rahman Nisa dan Weni Siswanti. Baik, untuk sebelumnya kita akan melakukan instalasi pustaka yaitu ultralitik untuk mendeteksi objek pada model yang akan kita buat. Selanjutnya di sini kita akan mengimport library yang dibutuhkan untuk pemodelan pendeteksi ini. Lanjut di sini kita akan menginisialisasi model deteksi dengan objek YOLO dengan parameter YOLO n11.pt sebagai lokasi modelnya. Lanjut untuk codingan di bawah ini, di sini fungsinya untuk mendownload dataset dari RoboFlow yang digunakan sebagai acuan pembuatan model untuk kelompok kami. Lanjut, untuk codingan pada bagian ini, codingan ini digunakan untuk menampilkan 9 gambar secara acak pada sebuah folder untuk melatih deteksi lahan kosong. Di sini untuk outputnya dapat dilihat terdapat 9 gambar dengan plottingan 3x3. Lanjut di bawahnya, di sini kita akan membaca ukuran dari sebuah gambar yang akan kita input dengan menggunakan OpenCV. Dan dapat dilihat untuk outputnya di sini terdapat dimensi width, height, dan channel
Selanjutnya kita akan melakukan sebuah training pada model, di mana model akan mendeteksi objek dan menampilkan hasilnya dalam bentuk plottingan yang akan dikonversikan dalam format RGB. Nah, untuk ukuran gambarnya di sini ada di 864. Dan hasil outputnya dapat dilihat di sini. Untuk pada lahan parkir tersebut terdeteksi 11 mobil. Selanjutnya di sini ada kode yang akan melatih model YOLO menggunakan file YAML dan akan disimpan dalam format result final model. Dapat dilihat ini adalah hasil outputan dari codingan yang dilakukan. Terdapat 10 epoch yang dilakukan untuk melatih sebuah model, dan ini adalah hasil akurasi validasinya, dimana untuk hasilnya sudah cukup bagus, dimana MAP-nya terdapat di 92%, dan file ini akan disimpan dalam directory run detect train. Selanjutnya di sini ada kode untuk mengatur penampilan plottingan agar lebih mudah dan menarik. Ini adalah codingannya. Lanjut, untuk selanjutnya ada pada codingan ini berfungsi untuk memuat dan menampilkan sejumlah gambar pada sebuah directory. Jadi setiap gambar akan dibuka, maka gambar itu akan dikonversi ke dalam format RGB. Dan dapat dilihat di sini untuk hasil outputannya. Ini adalah hasilnya, dan ini untuk kurva, dan ini hasil terakhirnya. Kemudian pada kode ini fungsinya untuk membaca file CSV dan menyimpannya ke dalam data frame result final model. Dan dapat kita lihat di sini terdapat 10 data yang berisi hasil dari proses pelatihan model yang telah kita lakukan. Baik, perkenalkan, saya Weni Siswanti. Tugas saya di kelompok ini adalah evaluasi model dan pemodelan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai model yang telah disampaikan oleh Aisyah dan menjelaskan hasil evaluasi model kelompok kami. Kode selanjutnya yaitu ini. Kode ini bertujuan untuk memvisualisasikan berbagai metrik pelatihan dan evaluasi model menggunakan grafik yang menunjukkan perkembangan nilai metrik selama periode pelatihan epoch dan memberikan cara yang efektif untuk melacak performa model dan membantu dalam mengambil keputusan untuk pengoptimalan lebih lanjut atau evaluasi hasil akhir. Pertama, membaca file result dan menghilangkan spasi pada nama kolom untuk memastikan tidak ada masalah saat akses data. Kemudian, membuat subplot, di mana subplot dibuat dengan 5 baris dan 2 kolom yang menghasilkan total 10 plot. Selanjutnya, visualisasi metrik. Metrik yang diplot termasuk loss pada pelatihan, metrik evaluasi model, dan loss pada validasi. Loss pada pelatihan seperti train box, train class,
dan train DVL. Kemudian, untuk metrik evaluasi model seperti metrik precision, metrik recall, metrik mean average precision sebesar 50, dan metrik mean average precision sebesar 50 hingga 95. Loss pada validasi seperti valbox, valclass, dan val DVL. Kemudian penyusunan dan penyesuaian layout. Setiap grafik menggabungkan data dari setiap epok pelatihan untuk memberikan gambar tentang bagaimana model berkembang seiring waktu dalam hal akurasi dan kesalahan atau loss. Judul masing-masing support diatur untuk memberi informasi jelas tentang metrik yang ditampilkan. Plot utama diberi judul umum, yaitu Training Metric and Loss, untuk memberikan konteks keseluruhan. Sedangkan fungsi Tight Layout ini digunakan untuk memastikan bahwa tata letak grafik rapi dan tidak ada elemen yang saling tumpang tindih. Baik, ini adalah hasil outputnya. Train box loss, train class loss, kemudian train DVL loss, semua jenis ini mengalami penurunan konsisten dari epok awal hingga akhir. Penurunan loss ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam memprediksi parameter box atau bounding box, klasifikasi objek, dan distribusi fitur lokasi atau DVL. Seiring dengan bertambahnya epok di mana model semakin memahami data pelatihan. Kemudian ada metric precision. Precision meningkat secara signifikan pada awal pelatihan dan terus stabil di atas nilai 0,9 pada epok akhir. Precision tinggi menunjukkan bahwa model mampu memprediksi dengan cepat lahan parkir kosong tanpa banyak false positif. Kemudian ada metric recall. Recall meningkat stabil dari sekitar 0,7 di epok awal hingga lebih dari 0,85 di epok akhir. Kemudian ada metric recall. Recall meningkat stabil dari sekitar 0,7 di epok awal hingga lebih dari 0,85 di epok akhir. Recall tinggi berarti model mampu mendeteksi sebagian besar ruang parkir kosong yang ada. Kemudian ada metric mean average precision sebesar 50 dan ada metric mean average precision 50 hingga 95. Kedua metrik ini menunjukkan tren peningkatan selama pelatihan. Mean average precision sebesar 50 meningkat dari sekitar 0,75 hingga hampir 0,95 di epok akhir. Hasil mean average precision sebesar 50 tinggi, berarti model sangat akurat pada tingkat intersection over union threshold 50%. Mean average precision sebesar 50 hingga 95 meningkat sekitar 0,4 hingga lebih dari 0,6 di epok akhir. Mean average precision sebesar 50 hingga 95 yang meningkat menunjukkan model memiliki kemampuan generalisasi yang baik di berbagai tingkat intersection over union threshold. Menurut hasil analisis saya, penurunan loss pada data pelatihan dan validasi terjadi secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting atau underfitting metrik evaluasi seperti precision, recall, dan mean average precision. Menunjukkan peningkatan yang konsisten, menandakan model mampu mengenali lahan parkir kosong dengan baik dan dapat diterapkan dalam skenario nyata. Jadi kesimpulannya, hasil dari training metric and loss, model berhasil dilatih dengan baik karena loss pelatihan dan validasi menurun dengan konsisten. Matrik evaluasi seperti precision, recall, mean average precision menunjukkan performa tinggi dan meningkat seiring waktu. Model ini dapat diandalkan untuk mendeteksi lahan parkir kosong karena hasil evaluasi menunjukkan akurasi tinggi tanpa adanya indikasi overfitting. Kode selanjutnya. Nah, kode ini berfungsi untuk membuat model YOLO terbaik dari hasil pelatihan sebelumnya, yaitu base VT, sehingga dapat digunakan untuk validasi, inferensi, atau analisis performa model pada dataset baru. Kode selanjutnya, valid model ini digunakan untuk mengevaluasi model YOLO pada dataset validasi. Kemudian, kode ini digunakan untuk menyimpan hasil
evaluasi dalam bentuk dictionary, di mana setiap metrik disimpan dengan key tertentu, kemudian menampilkan metrik evaluasi, di mana metrik yang ditampilkan yaitu ada metrik precision, metrik recall, metrik mean average precision sebesar 50, dan metrik mean average precision sebesar 50 hingga 95. Nanti kode ini juga membantu memutuskan apakah model memerlukan perbaikan lebih lanjut atau cukup baik untuk digunakan pada data nyata. Hasil outputnya akan menjadi seperti ini. Dapat dilihat, precision menghasilkan nilai yang sangat tinggi yaitu 0,946, menunjukkan prediksi yang sangat akurat tanpa banyak kesalahan. Kemudian ada metrik recall. Metrik recall menghasilkan nilai sebesar 0,877, menunjukkan bahwa model berhasil mendeteksi sebagian besar objek di dataset validasi. Kemudian ada metrik mean average precision sebesar 50, menghasilkan nilai 0,922. Berarti model sangat baik dalam mendeteksi objek dengan intersection over unions thresholds 50%. Kemudian ada metrik mean average precision sebesar 50 hingga 95, menghasilkan nilai 0,607, menunjukkan performa yang cukup baik pada berbagai threshold intersection over union. Jadi kesimpulannya, model memiliki performa tinggi untuk mendeteksi kendaraan mobil atau car dan area parkir kosong atau free dengan precision dan recall yang sangat baik. Mean average precision 50 menghasilkan nilai yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa model sangat cocok untuk aplikasi real time dalam mendeteksi ruang parkir kosong. Kecepatan inferensi hanya 5 milisecond per gambar, membuatnya efisien untuk digunakan pada sistem parkir otomatis berbasis kamera. Nilai mean average precision sebesar 50 hingga 95 dapat ditingkatkan dengan optimasi lebih lanjut pada data pelatihan atau arsitektur model untuk meningkatkan akurasi pada intersection over union threshold yang lebih ketat. Hasil ini menunjukkan bahwa model YOLO yang digunakan sangat andal untuk mendeteksi lahan parkir kosong dengan akurasi tinggi. Kode berikutnya, kode ini digunakan untuk menormalisasi nilai piksel gambar dari rentang 0,255 menjadi 0,1 agar sesuai dengan skala input model. Sedangkan kode ini digunakan untuk mengubah ukuran gambar ke dimensi tertentu menggunakan fungsi Cpini agar sesuai dengan input model atau untuk mempermudah visualisasi. Dataset PET ini digunakan untuk menentukan jalur ke dataset validasi yang berisi gambar validasi. Ini adalah jalur ke datasetnya. Selanjutnya ada image file. Image file ini digunakan untuk membuat daftar semua file gambar berformat JPEG di folder validasi. Step size ini memilih 9 gambar secara merata dari dataset dengan menggunakan langkah interval tertentu. Ini digunakan untuk membaca gambar dengan CV IMRED. Kemudian ini digunakan untuk mengubah ukuran gambar ke 640 dikali 640 pixel dan dinormalisasi ke rentang 0,1. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Gambar hasil inferensi diberi bounding box dan label dengan result 0. Dimana pada gambar ini mendeteksi car, dimana car itu artinya parkir telah terisi, sedangkan free adalah parkir masih kosong. Kode berikutnya digunakan untuk mendeteksi ruang parkir kosong atau objek lainnya pada gambar dan video. Output dari kode ini adalah file gambar atau video dengan bounding box dan label deteksi yang menunjukkan objek yang ditemukan menggunakan model YOLO yang telah dilatih sebelumnya dan akan disimpan ke sini. Selanjutnya, mengekspor model YOLO ke format tertentu. Di sini saya menggunakan dua format, yaitu ada Open Neural Network Exchange dan ada TensorFlow Lite. Nanti hasil model yang diekspor ini akan dideploy ke web maupun mobile. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai model dan hasil evaluasi model. Terima kasih kepada Aisyah Harani Rahmanisa dan Weni Siswanti yang telah memberikan penjelasan mendalam mengenai pembuatan dan pengembangan model deteksi lahan parkir. Beberapa poin penting yang telah dijelaskan yaitu: yang pertama, tahapan pembuatan model. Ada pengumpulan data, pre-processing data, dan pembangunan model.
Yang kedua, tentang pengembangan model, tentunya pemilihan algoritma, training model, dan evaluasi model. Baiklah, selanjutnya kita akan simak bersama penjelasan tentang website deteksi lahan parkir dari kelompok 3 yang akan dijelaskan oleh Sylvia Salma. Kita akan memperkenalkan dan menjelaskan fitur-fitur utama dari website yang telah dikembangkan. Saya akan menjelaskan tentang web kami yang berjudul ParkSmart. ParkSmart adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan parkir dan pengguna kendaraan menemukan, mengelola, serta memanfaatkan lahan parkir secara lebih efisien dan cerdas. Dengan teknologi berbasis kecerdasan buatan, ParkSmart mampu memberikan solusi akurat untuk kebutuhan parkir di berbagai lokasi. ParkSmart, solusi parkir yang efisien dan modern. Manfaat-manfaat dari ParkSmart tersendiri yaitu 1. Manajemen parkir modern. Solusi parkir yang memanfaatkan teknologi canggih untuk pengelolaan yang lebih efisien. Yang kedua, pengelolaan parkir efisien. Mengoptimalkan lahan parkir dengan sistem pemantauan yang kontrol dan cerdas. Ketiga, keamanan dan kenyamanan. Parkir yang aman dan nyaman dengan teknologi pemantauan 24 jam untuk memberikan rasa tenang bagi pengendara. Fitur yang kami miliki yaitu pemantauan real-time, sistem parkir yang otomatis, dan integrasi sistem pembayaran. Baik, saya akan coba memprediksi lahan parkir dari sebuah gambar. Dan menekan tombol prediksi. Hasil yang keluar menunjukkan bahwa jika lahan parkir tersebut telah dipenuhi oleh mobil, maka kotak akan menunjukkan biru berwarna lebih tua, sedangkan lahan parkir yang tidak ada mobil akan menunjukkan kotak yang birunya lebih muda. Baik, kita akan mencoba dengan gambar yang lain. Hasilnya akan menunjukkan seperti hal yang sama. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kesimpulan dari presentasi kita hari ini yang akan disampaikan oleh Amelia Destiani. Dari yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa ParkSmart adalah website inovatif yang dapat mendeteksi ketersediaan lahan parkir secara real-time. Platform ini menyediakan informasi yang cukup akurat dan juga nyaman bagi penggunanya. Dengan beberapa fitur yang tersedia pada website tersebut, maka diharapkan dapat membantu penghematan waktu dan juga biaya, mengurangi stres pengemudi, dan juga meningkatkan efisiensi parkir. Platform ini dapat bermanfaat bagi pengemudi pribadi, perusahaan transportasi, pengelola lahan parkir, dan juga pemerintah kota. Baiklah, sebelum presentasi ini ditutup, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah Coach, DPP, dan pihak yang terkait berikan. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan kemampuan memandu yang luar biasa, proyek deteksi lahan parkir ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar. Sebagai tim atau kelompok, kami merasa sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kami berharap bahwa teknologi deteksi lahan parkir yang kami kembangkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelolaan ruang parkir dimanapun diimplementasikannya. Saya Saadiah Julianti sebagai moderator presentasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.